Viral di media sosial diduga jenazah warga Gaza, Palestina yang berterbangan saat dibombardir Zionis laknatullah Israel. Kejadian memilukan ini di saat umat muslim masih merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah yang menuai kecaman masyarakat. Salah satu akun yang membagikan yakni dari aktivis anti-imperialis mengecam serangan Israel. Saya tidak menceritakan kisah perang, tetapi yang memulai radikalisasi saya menjadi veteran anti perang adalah menyaksikan analis yang bertaruh seberapa jauh jenazah yang terbang selama serangan pesawat tak berawak. Ujarnya dikutip dari media sosial. Jangankan aktivis tadi ya, kita pun bisa menyaksikan betapa uh, susah diungkapkan dengan kata-kata. Lantas, apakah Zionis Israel terus mengintensifkan serangan pada waktu warga Gaza Palestina sementara sektor medis di wilayah tersebut runtuh? Sebetulnya di mana para penguasa Arab, mengapa mereka membisu dan apakah mereka tidak punya tentara? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rizky Awal. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi dan teman-teman di Khilafah News dimanapun berada. Sudah lama ya nggak bersua setelah eh, Ramadan ya, setelah Lebaran ya. Dan sebelum kita kemana-mana, saya ucapkan taqabbalu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, minal aizin wal faizin kepada para pemirsa semua dimanapun berada. Ya. Apakah pemirsa juga khususnya yang dari Zionis, Bung? Kalau boleh dikatakan minal aidinnya, Bung, ini, Bung. Ya ini ketika kita Lebaran ini kita disambut dengan berita duka ya, bukan berita suka tapi berita duka, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, khususnya tadi terkait dengan Gaza dan dalam negeri tentang uang rupiah kita itu di bawah 20 apa $1 di bawah 17, tembus 17.000 rupiah ini. Jadi lagi-lagi, Bung, yang bisa kita hela napas gitu ya, Bung, karena ini sudah lebih dari 1 tahun kalau hitungan Oktober, tapi sebetulnya sudah puluhan tahun gitu ya, Bung. Zionis ini begitu kejinya. Menurut Anda melihat kegilaan penjajahan yang sedemikian rupa, sebetulnya bagaimana reaksi penguasa Arab? Nampaknya diam tanpa kata, Bung. Ya kalau jargon eh, Presiden Pak Prabowo itu ketika dalam kampanye terbuka menghadapi Anies itu ada bahasa dengan omon-omon ya, dan ini the real omon-omon yang terlihat ya, saya melihat ini seperti itu ya, Mas Anggi dan para pemirsa sekalian. Kita tahu jelas ya, beberapa bulan, yang sebulan lebih itu kita tahu persis ada gencatan senjata antara Hamas dan juga para pejuang di Gaza dengan Zionis, entitas Zionis ya. Dan berkali-kali kelompok komunitas yang menyerukan bahwasanya ini gencatan senjata itu adalah pasti akan dikhianati oleh Israel, oleh ya, entitas Yahudi Zionis, itu terbukti benar adanya. Dan kita melihat betul apa yang dilakukan oleh Zionis sekarang itu sudah di luar naral dan di luar nurul ya gitu. Di luar nalar aja tidak memungkinkan terjadi, apalagi dengan ekses yang terjadi dengan video yang viral tentang ada bom meledak di mana jasa-jasa berterbangan bak hujan abu yang melantakan dari gunung berapi ya, dari dalam isinya keluar semua dan tampak jelas itu ada bukan batuan tapi jasad yang terbang karena hempasan ledakan bom yang dilakukan oleh pemerintah Zionis di kawasan Gaza gitu. Ya. Apakah artinya ini, Bung, mereka hanya mengenal bahasa perang, Bung? Iya, uh, sudah sekian kali ya kalau kita amati dari peristiwa perjanjian-perjanjian yang membolehkan kaum Yahudi
tidak sekedar tinggal, tapi juga menguasai kawasan Syam, wabil khusus kawasan Palestina, ya, yang itu membuat lahirnya banyak hal, termasuk juga perjanjian yang cukup terkenal itu ada perjanjian Camp David, di mana uh, perjanjian ini membatasi pintu Rafah itu untuk terbuka, uh, dan hanya bisa disetujui oleh Mesir dan Amerika Serikat sepersetujuan itu, dan kita melihat betapa ironisnya kita, ya, kumpulan bangsa Muslim, bangsa-bangsa Muslim, negeri-negeri Muslim yang uh, apa terbelah menjadi 50 negara bagian, 50 negara merdeka ini ternyata tidak mampu bisa memerdekakan masyarakat Palestina, di mana di sana kita tahu persis ada bangunan Masjidil Aqsa sebagai bagian dari kawasan suci umat Muslim, kiblat pertama kaum Muslim, itu tidak mampu dibebaskan hingga hari ini. Ini tentu ada kejanggalan, ya. Kalau ibarat kata itu ada sesuatu hal yang aneh ketika 50 negara bagian ini, 50 negara merdeka ini tidak bisa bertindak banyak untuk membebaskan masyarakat Palestina umumnya dan kaum muslimin di Palestina, baik itu di kawasan Gaza maupun di tepi barat gitu. Uh, Kalau kita diam dengan kondisi yang ada di Gaza, kemudian kita hanya tinggal menunggu waktu saja Gaza itu akan menjadi bagian dari tanah Zionis, entitas Zionis, ya. Sementara nanti di lain waktu kita akan melihat tepi barat dan juga kawasan Al-Aqsa dengan mudahnya akan diambil alih atas nama kekuasaan dan loyalitas yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ada hal yang cukup saya melihat apa yang dilakukan oleh pemerintahan Trump hari ini dengan melakukan pembatasan ekonomi, pembatasan atau melakukan biaya pajak yang impor yang cukup besar ke dalam negeri Amerika Serikat, yang membuat beberapa negara itu gundah gulana dengan kebijakan Amerika Serikat itu, sehingga ini juga bisa menjadi sisi lain kenapa masyarakat dunia itu melupakan kasus Gaza. Mungkin bisa jadi betapa kapitalisme itu lebih berharga dibandingkan seonggok nyawa yang yang wafat, yang syahid di kawasan Palestina gitu. Apalagi kita melihat apa yang terjadi hari ini belakangan ini, bukan saja yang dewasa yang wafat, ya, bahkan PBB mencatat ratusan anak semenjak Yahudi Zionis, ya, pekan lalu melakukan upaya serangan bom, baik itu dari darat maupun lewat udara, itu banyak 60% lebih korbannya adalah anak-anak, dan sangat ironis ketika dunia ini diam. Saya tidak bisa berkata-kata apa lagi gitu. Kita sudah berkali-kali bicara, kita sudah sekian kali mengutarakan kenapa tidak harus mengirimkan pasukan-pasukan terbaiknya kaum muslimin gitu di sana setidaknya, dan itu akan bisa, mumpung Amerika Serikat dalam kondisi ekonomi yang sedang parah seperti ini, maka mereka tentu akan berpikir berkali-kali lipat untuk menyiapkan pasukannya yang terbanyak, karena tentu akan mengeluarkan anggaran yang cukup besar. Nah, di saat inilah bangsa Muslim, kaum Muslimin itu bersatu harusnya untuk bisa membebaskan tanah Palestina gitu, bukan sekedar merdeka dari Zionis saja, tapi menjadi awal mula dari kebangkitan kaum kaum muslimin di mana berada nantinya. Itu Mas Anggi, ya. Yang tadi Anda sampaikan tentang persatuan juga nampaknya di beberapa negara-negara Arab telah mengambil sikap kecaman, tapi ya tadi yang Anda sampaikan hanya omon-omon tanpa merasa malu di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka tidak memutuskan hubungan dengan entitas, namun beberapa negara malah secara terbuka mendukung dan menyambut para penjahat ini, Bung. Menurut Anda seperti Uni Emirat Arab dan Mesir yang berpartisipasi dalam pengepungan dan kelaparan Gaza. Menurut Anda, Bung Rizky, apakah penguasa negeri Arab ini telah berkhianat, Bung? Iya, kalau saya melihat mereka lepas tangan, ya, lepas tanggung jawab. Kalau tidak mau disebut pengkhianat gitu, ya, ya ini lepas tanggung jawab dari wilayah apa yang mereka harus lindungi, ya. Nyatanya
pemerintahan-pemerintahan yang terpecah belah hari ini justru tidak mampu bisa melindungi bangsa Palestina gitu melawan pendudukan Zionis Yahudi di tanah Syam yang seharusnya itu menjadi kawasan kaum muslimin seutuhnya. Kalau kita merasa manusia, maka setidaknya bukan sekedar mengecam, tapi juga melakukan perlawanan dan juga penolakan kepada Zionis itu. Kita merasa marah besar ketika Rusia melakukan serangan membabi buta ke Ukraina, tapi dunia diam ketika Zionis dibantu dengan sekutu itu melakukan serangan ke kawasan Gaza yang menyebabkan bukan sekedar ratusan, tapi sampai menembus angka 50.000 jiwa lebih ya. Dan kekuatan apa yang dilakukan, serangan-serangan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi di Gaza itu melebihi atau senilai 2 sampai 3 kali bom atom Hiroshima dan Nagasaki totalnya gitu ketika mereka melakukan serangan-serangan itu semenjak Oktober 2023 ya ketika kondisi itu terus terjadi dan kaum muslimin hari ini justru tidak berdaya menghadapi kondisi yang ada dan kita secara nyata itu melihat kondisi demikian. Sementara pemerintahan Arab itu hanya sibuk untuk mengurusi urusan pribadi mereka, urusan negosiasi mereka dengan Amerika Serikat atas kebijakan yang dilakukan oleh Trump terkait dengan uh, kebebasan Amerika itu yang membuat kita melihat betapa lemahnya kaum muslimin hari ini. Sementara sebenarnya kita itu di dalam Quranul Karim itu dijelaskan dalam Quran surat Al Imran itu sebagai kuntum khair umat, sebagai umat yang terbaik. Nyatanya persatuan saja tidak bisa gitu. Dan apakah memungkinkan, apakah kita masih percaya bahwasanya persatuan di bawah United Nation itu akan bisa membebaskan dan menolak kaum muslimin manapun berada, nyatanya tidak bisa gitu. Jangankan kondisi itu ya untuk bisa membantu negeri-negeri yang lain saja untuk mengurusi dalam negeri sendiri kadang pemerintahan di negeri-negeri muslim itu saling sikut menyukut demi kekuasaan semu belaka gitu Mas Anggi. Lalu walaupun sudah berulang kali ya Bung Rizky menyampaikan solusi dan nampaknya kali ini pun harus bersuara kembali. Lalu solusi nyata untuk Gaza seperti apa Bung? Apakah juga kali ini mulai bermunculan narasi-narasi yang ibaratnya pecah bambu gitu Bung, yang menegasikan Hamas dan lain sebagainya. Itu bagaimana Bung solusi nyata Bung? Ya, tugas Barat adalah memecah belah kaum muslimin, sementara tugas kita itu harusnya menyatukan kaum muslimin, gitu ya. Apa yang dilakukan oleh media Barat terkait dengan apa yang dilakukan terkait dengan Hamas dan juga para mujahidin di Gaza, menurut saya adalah itu kepentingan mereka, sementara kepentingan kita adalah pembelaan kepada kaum muslimin di sana. Sangat layak ketika Hamas melakukan pembelaan karena itu tanah mereka, tanah yang harus dikuasai penuh oleh mereka, tapi nyatanya oleh Zionis diduduki begitu saja. Itu satu sisi. Yang kedua, Barat dengan mudahnya mempelintirkan berbagai isu yang ada terkait dengan keinginan masyarakat di Gaza bagian utara untuk berpisah dengan Hamas. Itu kan sebenarnya opini yang dibangun oleh Barat ya di media-media Barat. Nyatanya aksi yang dilakukan oleh bangsa Palestina di Gaza itu bukan untuk menolak kehadiran Hamas, tapi menolak perang yang dilakukan oleh Israel, oleh Zionis Yahudi ke kawasan mereka gitu. Dan sekali lagi ini sebuah catatan yang menurut kita sangat ironis sekali gitu. Yang kedua, apa yang perlu dilakukan pemerintah negeri-negeri Muslim dalam jangka waktu singkat ya tentu kalau saya mengatakan ya tentu adalah dengan menyatukan negeri-negeri Muslim itu dalam satu payung kekuatan gitu, dalam satu pemerintahan politik. Kalaupun pemerintahan politik nggak bisa hari ini, maka harusnya ada satu himpunan bersama untuk bisa melakukan serangan besar-besaran, ya serangan besar jihad akbar untuk bisa menyetop dan membumi hanguskan Israel gitu. Ya siapapun yang berada di wilayah Israel harus dibumi hanguskan kecuali mereka tunduk dan mau taat kepada aturan syariat tanpa mereka dipaksakan untuk masuk ke dalam Islam gitu. Baik, jazakallah Bung Rizky untuk pemaparannya dan penyemangat
semoga di bulan Syawal ini yang artinya peningkatan, kita juga semakin meningkatkan ya Bung, Amin, intensitas amin, amin. kita dalam membela saudara sama muslim kita, Ya, bukan hanya sekedar omon-omon ya Bung. Jazakallah oke, selagi Mas Anggi. Ya, Demikian pemirsa Hilafah News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Giswara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.